Nah, paling tidak ini satu terobosan gitu, satu terobosan yang dilakukan oleh kita, ya. Dan tolong berikan kesempatan kawan-kawan. Saya minta sebenarnya hari ini final semua data dari kawan-kawan masuk. KUA itu lembaga ya, tapi kalau pernikahan bisa dibaca semua orang, tidak harus orang berada di dalam KUA, tetapi orang yang berada di luar KUA pun bisa baca. Tujuan utamanya adalah untuk memperkaya pengetahuan ya bagi kawan-kawan penghulu, baik penghulu yang memang baru diangkat dan juga para penghulu yang memang sudah lama berkecimpung di dalam dunia pernikahan, dan juga masyarakat umum bisa mengetahui ya beberapa hal yang terkait dengan kognisi pernikahan, karena memang ada beberapa hal yang menjadi satu terminologi penting dalam dunia pernikahan, dan mungkin di antara kita juga mungkin kalau kawan-kawan di pusat sudah banyak yang lebih tahu lah ya istilah-istilah tertentu, tapi kawan-kawan yang ada di daerah, apalagi daerah terpencil ya, mereka itu membutuhkan sumber referensi untuk memperkaya pengetahuan dan juga untuk memperkuat pengalaman dalam dunia profesi mereka. Nah, oleh karena itu ini subjek kepenghuluan Pak Hari menjadi sangat penting bagi kita untuk memperkuat kognisi bagi tenaga penghulu ya. Oleh karena itu kami berharap begini, dalam terminologi yang kita susun dalam sebuah ensiklopedi ini tidak istilah yang yang singkat seperti definisi, bukan. Kita harus membedakan antara definisi dengan sebuah terminologi yang memang harus dijelaskan secara komprehensif, secara lengkap gitu ya. Coba kita lihat beberapa ensiklopedi ya yang sudah ada. Umpamanya ada di Kementerian Agama, dulu kami menyusun ensiklopedia Islam. Semua terminologi Islam itu masuk di situ. Tapi kalau kita mengkhususkan ini ensiklopedia pernikahan. Nah, jadi harus dibedakan definisi sebuah kata atau istilah atau frase atau glose ya dengan sebuah penjelasan ya. Ensiklopedia itu penjelasan dari sebuah istilah yang memang banyak acuannya. Nah, sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan penjelasan dan bisa dijadikan penjelasan yang kita buat dalam buku ensiklopedia ini menjadi referensi. Ya, jadi ada, kalau orang menulis sebuah buku, dia ada kesulitan dalam sebuah peristilahan, ya, maka ini bisa diambil. Ya. Contohnya Pak Anwar itu sedang menyusun disertasi ya, masalah pernikahan ya. Bisa saja nanti dia mengambil, atau kawan-kawan para penghulu lainnya yang sedang melanjutkan studi, umpamanya S2 atau S3, bisa dijadikan salah satu acuan. Dan saya mensupport betul kawan-kawan penghulu itu jangan puas pada jenjang pendidikan yang ada, karena beda. Kalau Bapak sebagai ASN tenaga struktural beda dengan tenaga fungsional. Tenaga fungsional itu pasti dia tidak hanya secara tugas selaku pencatat nikah. Ya, kalau secara fungsional tugas itu mencatat nikah sangat sederhana gitu ya. Ada dokumen dari yang kita urus ya, calon pengantin, kita daftar dia mendaftarkan diri, kita cocokkan, siap dokumen dari mereka usulkan, kemudian kita tindak lanjuti, kita isi buku yang ada terkait dengan urusan kita di kantor sampai jadi buku nikah, umumnya sampai kartu nikah. Catat itu sudah selesai, tapi tidak sesederhana itu ya.
mempunyai makna yang cukup besar, karena fungsi penghulu itu sudah saya sampaikan, dia sebagai orang yang mewakili lembaga negara, ya kan, mulai dari presiden sampai di kepala KUA, itulah lembaga negara yang menjadikan dia itu mewakili negara. Banyak hal-hal mungkin yang nanti pada saat penulisan ini, Pak Rama, masih ada satu istilah penting yang belum masuk, ya. Yang jelas output kita di akhir tahun ini membuat dummy. Saya minta, tadinya saya katakan pada Pak Rama, bisa nggak kita cetak? Ya paling tidak kita punya 34 provinsi, nggak usah sampai sebanyak 8.336 penghulu. Ya, cukup paling tidak kita bikin dummy sekitar 50 lah umpamanya maksimalnya. Nah paling tidak ini satu terobosan gitu, satu terobosan yang dilakukan oleh kita, ya. Dan tolong berikan kesempatan kawan-kawan. Saya minta sebenarnya hari ini final semua data dari kawan-kawan masuk. Mungkin nanti perlu kita lakukan konfirmasi dari istilah-istilah yang masuk itu apakah sudah firm atau tidak. Kalau umpamanya nanti seseorang ditugaskan ada 5 atau 10 istilah, tidak kata Pak, jadi istilah. Kalau kata itu word, tapi kalau istilah itu term, technical term. Nah, kalau word itu sangat sederhana, word. Bisa aja istilah itu satu kata, umpamanya isbat, itu kan satu kata. Tapi dia bukan kata seperti kita kata makan, saya, nah itu kan satu kata. Tapi ini adalah satu peristilahan yang punya makna banyak, gitu ya. Kalau kata saya sinonimnya apa? Bahasa Arab umpamanya anak, gitu kan. Bahasa Inggris saya, apa itu I umpamanya begitu ya. Itu kata. Tapi kalau ini bisa menjadi sebuah definisi yang panjang. Bisa penjelasan, bisa masuk di beberapa istilah itu, masuk di beberapa hal gitu ya. Masuk di dalam istilah pernikahan, masuk di dalam umpamanya itu tadi isbat itu apakah hanya ada di pernikahan saja? Apakah ada dia di istilah di tempat lain? Nah gitu ya. Bisa saja satu kata itu tidak hanya masuk di istilah kita. Contoh kata perkawinan itu sangat beda dengan pernikahan. Bisa saja dijelaskan nikah itu berasal dari kata apa, gitu kan. Kemudian ini masuk dalam beberapa banyak istilah, masuk dalam istilah pernikahan, orang masuk lagi dalam Islam, mungkin apa saja pun bisa. Nah itu bisa panjang, sehingga orang mendapatkan pengetahuan dari ensiklopedia ini. Kalau kamus itu tadi yang Pak Rama katakan, kata. Umpamanya kita mau cari padanan kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris.